Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di zona kicau Tulungagung. Masih bersama saya Lutfi ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman, memberikan satu metode untuk mengatasi burung-burung yang sulit gacor, untuk mengatasi burung-burung yang sulit bongkar materi, mengatasi burung-burung yang tiba-tiba volumenya cuma mengecil gitu ya, volumenya mengecil, agar volumenya bisa meningkat ya. Arti meningkat di sini adalah sekemampuannya burung ya. Kita berusaha memaksimalkan volume burung ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, metode yang saya pakai di sini adalah metode jebol birahi dengan cara set power gitu ya. Jebol birahi dengan cara set power. Nah, apa sih itu set power? Set power adalah rawatan yang tanpa rawatan. Kok aneh? Kok aneh, Om? Rawatan kok tanpa rawatan. Nah, di sini jika burung murai itu sangat sedikit interaksi dengan kita, ya, dia akan semakin cepat birahinya. Makanya saya gunakan trik metode set power ini. Full krodong tanpa rawatan apapun, cuma kasih EF saja, ya. Tetapi furnya masih loh ya, maksudnya nggak ada rawatan embun jemur, umbar nggak ada, cuma rawatan penambahan EF pagi sore aja, tetapi nggak ada rawatan lainnya. Tetap kasih fur ya. Nah, bagaimana langkahnya? Nah, di sini adalah penentu ya. Langkah utama ini adalah penentu keberhasilan kita. Jadi mungkin untuk orang-orang lain, jika ditanya, Om bagaimana cara jebol birahi gitu ya, mungkin langsung saja dia memberi solusi, langsung saja naikkan untuk EF-nya gitu ya. Kalau saya enggak. Kalau saya gini caranya. Saya jebol birahi burung itu melihat kondisi burungnya dulu. Langkah awal ya. Di sini saya akan menunjukkan memulai dari langkah awal kita menuju jebol birahi. Nah, langkah awalnya itu cek dulu kotoran burung kita. Kalau kotorannya nanti itu sangat sedikit, terus kotoran fur sangat sedikit, banyak kotoran EF, kotorannya kecil-kecil, atau kotorannya putih-putih gitu ya. Itu langkah awal kita 0 EF dulu selama 1 minggu ya, selama 1 minggu. Kalau kotorannya besar-besar ya, kita ngomongin sebaliknya gitu ya. Kalau posisi burung kotorannya besar-besar, bagus, kotoran fur gitu ya. Nah, itu bisa langsung dimulai jebol birahinya. Langsung full krodong, kasih jangkrik pagi sekenyangnya, sore sekenyangnya. Nah, itu perbedaannya cuma di awal saja ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau jebol birahi yang berfungsi untuk menggacorkan atau menaikkan volume gitu ya. Nah, itu tadi kita berpatokan di awal dari lihat kotorannya dulu gitu ya. Nah, seumpama di fase awal ini sudah beres ya, kita sudah menemukan masalahnya. Seumpama kotorannya masih jelek gitu ya. Jadi 0 EF dulu 1 minggu, lalu kalau kotorannya sudah bagus langsung full krodong. Di awal full krodong ini ya, di awal full krodong untuk ketika kita mulai EF pagi sekenyangnya, sore sekenyangnya ini, itu kita lakukan 1 minggu ya teman-teman. Lakukan 1 minggu, mandi jemurnya H-1 ya. Setelah 1 minggu
bawa jalan-jalan kegantangan, untuk buang birahi, untuk buang eh, eh, untuk buang protein-protein yang mengendap di tubuhnya, ya teman-teman. Karena gini, saya akan menjelaskan ini ya. Ketika burung dijor pagi sekenyangnya, sore sekenyangnya selama 1 minggu, nanti akan menurun nafsu makan jangkriknya. Nah, ketika kita bawa jalan-jalan kegantangan, kalau burungnya mau gemprong-gemprong, pulang dari gantangan dia akan kembali di fase lapar lagi. Kita bisa kasih EF sekenyangnya dan sekenyangnya lagi, itu dengan porsi yang banyak. Kalau nggak gitu nanti akan menurun dan menurun terus untuk porsi EF-nya. Itu pasti ya teman-teman. Burung yang dikasih EF sekenyangnya dengan waktu yang sangat panjang gitu ya, seminggu lebih gitu, nanti akan menurun porsi EF-nya. Makanya perlu adanya kita bawa jalan-jalan kegantangan untuk buang protein yang mengendap di tubuhnya ya. Nah, ini di fase awal sudah ya. Jadi full kerodong selama 1 minggu tanpa rawatan apapun, tanpa jemur, tanpa umbar. Nanti mandi jemurnya seminggu sekali di H-1 ya. Nah, setelah itu kita masuk di minggu kedua. Minggu kedua tetap full kerodong dulu ya teman-teman. Karena gini, proses jebol birahi ini nggak bisa dilakukan satu tahapan gitu langsung bisa maksimal gitu, nggak bisa. Memang ada sebagian burung bisa yang langsung maksimal, tetapi kita coba kita kalau ada yang langsung maksimal ya lakukan selama 1 minggu. Tetapi saya di sini saya mengarahkan untuk burung-burung yang mungkin 1 minggu belum mau jebol birahinya. Nah, rata-rata biasanya 1 minggu lebih memang ya untuk rata-rata. Nah, proses terjadinya jebol birahi atau meningkatnya volume ketika kita lakukan set power ini itu biasanya 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang 1 bulan. Jadi teman-teman itu harus konsisten, harus sabar itu ya. Nah, ketika di minggu kedua tetap perawatan seperti minggu pertama ya, dengan cara pagi sekenyangnya, sore sekenyangnya dengan full kerodong tanpa rawatan apapun. Jadi kita lakukan selama 2 minggu, lalu burungnya setelah rawatan 1 minggu ini bawa lagi jalan-jalan kegantangan ya, untuk itu tadi membuang protein yang mengendap di tubuhnya. Kok bisa membuang om? Kan cuma dibawa jalan-jalan kegantangan. Nah, prosesnya itu gini teman-teman ya. Burung yang gemprong-gemprong di gantangan, dia nanti akan memasuki fase lapar setelah itu ya. Gitu teman-teman ya. Nah, ketika sudah 2 minggu ini ya, ketika sudah 2 minggu ini kalau belum juga mau gacor atau belum juga mau bongkar materi gitu ya, di minggu ketiga ini 0 EF dulu selama 3 hari ya, selama 3 hari. Fungsinya apa? Fungsinya agar burung itu tidak mengalami over EF gitu ya teman-teman. Karena permasalahan jebol birahi ini dengan jor terus EF-nya, ketika dia belum dapat birahi tetapi masih dicor, nanti timbulnya akan dia over EF ya. Burung yang over EF itu juga sangat sulit mendapatkan birahinya. Jadi kalau 2 minggu dia belum mau jebol birahi, belum mau gacor, belum mau meningkat volumenya, kita 0 EF dulu selama 3 hari ya, selama 3 hari. Setelah itu lakukan rawatan ulang seperti yang minggu kedua. Tetap full kerodong, kasih pagi sekenyangnya, sore sekenyangnya. Selama 1 minggu lagi, mandi jemurnya H-1. Diulang-ulang terus seperti itu ya teman-teman ya. Diulang-ulang terus seperti itu. Nah, itulah metode saya untuk jebol birahi. Fungsi dari set power ini ya, saya akan
menjelaskan fungsi dari set power ini ya. 1, jebol birahi ya. 2, meningkatkan power ya. Artinya jika power meningkat, dia volumenya juga akan meningkat. Nah, nanti teman-teman pasti akan bisa membedakan antara, seumpama gini, teman-teman mempunyai burung yang volumenya kurang volumenya kurang keras gitu ya. Di jebol di set power ini ya, di set power ini dalam jangka waktu 2 minggu, 3 minggu nanti pasti akan semakin kencang suaranya. Gitu ya teman-teman, pasti akan meningkat. Nah, disitulah cara alami saya meningkatkan volume burung tanpa pakai doping ya. Nah, fungsi ketiga dari set power ini adalah kita membentuk pondasi ya. Di sini teman-teman nanti saya akan memberi penjelasan sedikit tentang apa sih itu pondasi ketika kita setting burung ya. Pondasi settingan itu penting ya. Pondasi settingan itu penting. Kita jor EF itu fungsinya adalah pondasi settingan agar powernya besar, agar dia jebol birahi dulu. Nah, setelah terbentuk pondasinya, nanti kita setting ke depannya akan lebih enak teman-teman ya. Tinggal naik sedikit, turun sedikit. Nah, prosesnya seperti ini. Ketika kita bikin pondasi selama 2 minggu ini ya, seumpama 2 minggu atau 3 minggu dia burung jadi lebih enak gitu ya. 2 minggu atau 3 minggu atau bahkan 1 bulan baru terbentuk pondasinya. Nah, seperti di awal tadi saya bilang bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, bisa 1 bulan. Nah, di sini saya menjelaskan tentang kalau powernya sudah jadi ya, pondasinya sudah jadi, nanti untuk settingan berikutnya itu lebih enak. Seumpama gini, sudah set power selama 3 minggu, burung gacor, volume meningkat. Nah, apakah seumpama jangkriknya menurun di JK 88 per harinya gitu ya, itu bukan settingan tetapnya, itu enggak teman-teman ya. Jadi gini, seumpama makan mentok itu di 88 gitu ya, turunkan saja di 66 dulu selama 1 minggu ya, selama 1 minggu, lalu burung dicoba ya, burung dicoba. Nah, disitulah kita nanti lebih enak untuk mencari set hariannya gitu ya. Seumpama 66 nih, 1 minggu kita coba di gantangan, burungnya sudah tampil enak gitu ya. Jadi kalau sudah tampil enak, nggak ada perlu lagi penambahan atau penurunan untuk porsi EF-nya. Nah, tetapi ketika di setting 1 minggu ini dengan porsi 66 agak sedikit kurang kenceng, seumpama tinggal tambah saja, naikkan ke 77 atau ke 88 selama 1 minggu, lalu burung dicoba. Atau terlalu kekencengan, turunkan saja ke 55 atau ke 44, gitu aja. Jadi burung itu kalau belum ada pondasi saat setting awal ya, belum ada pondasi di setting awal, itu nanti akan sedikit sulit untuk mencari settingan hariannya. Tetapi kalau sudah ada pondasi awalnya dengan cara set power ini tadi, tenaganya sudah gede, dia birahinya ada, emosinya sudah ada, nanti kita tinggal naikkan sedikit, turunkan sedikit. Nah, apakah akan terus di full krodong, Om? Enggak ya, Om. Ini hanya untuk pondasinya saja. Setelah burung kelihatan naik volumenya, atau bisa bongkar materi, atau sudah mulai gacor gitu ya. Jadi permasalahannya itu beda-beda. Untuk teman-teman yang mengalami burungnya sulit gacor, yang burungnya jadi gacor, itu nanti kalau sudah mulai gacor bisa setting biasa, pakai jemur, pakai embun gitu ya. Kalau burungnya sudah gacor tapi tadinya belum keluarkan materi, sekarang sudah mau keluarkan materi ya, nanti tinggal rawatan seperti biasa lagi gitu ya. Jadi untuk full krodong ini sampai burung itu
meningkat performanya ya. Seumpama burung kita yang tadinya nggak pernah bongkar materi, seumpama jebol birahi jadi bongkar materi ya. Setelah bongkar materi itu kita lakukan rawatan biasa, nggak tetap di full krodong. Begitupun burung kita yang volumenya tipis, jika sudah volumenya gede ya, sudah volumenya gede, itu ya kita lakukan seperti biasa gitu ya teman-teman. Jadi nggak terus-terusan di full krodong. Kalau teman-teman itu sudah paham betul tentang apa cara merawat dengan cara full krodong, ya nggak apa-apa, diteruskan full krodong nggak apa-apa. Bisa juga burung itu main dengan full krodong, itu bisa juga. Tetapi teman-teman harus paham kapan waktu naik EF, kapan waktu turun EF, itu kapan waktu 0 EF, itu teman-teman harus paham gitu ya. Karena dengan full krodong ini sangat cepat untuk menaikkan birahinya ya. Menaikkan birahi, menaikkan power itu sangat cepat kalau di full krodong. Nah, cukup sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.